Jangan memaki gelap bercahaya di malam hari, pantari membenci gelap. Kilau bintang di malam hari, gelap. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir, kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani berdasar kitab suci, agama, kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja, karena sebagai warga negara Indonesia, upaya serius terus-menerus menghayati, mempedomani, mengaktualisasi, hingga implementasi dalam inovasi nilai luhur Pancasila niscaya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berhikmat kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa melalui pengalaman batiniah, pengalaman spiritual Kiai Arif Billah yang ada di seluruh negeri kita tercinta, khususnya di wilayah Malang Raya. Mengapa kisah tentang dibersami Rasulullah lewat mimpi maupun terjaga termasuk hikmat atau hikmah? Karena lagi-lagi berdasar kitab suci Al-Quran, Alkitab, surah kedua ayat 269. Siapapun yang diberikan hikmah oleh Allah, maka dia mendapatkan kebaikan yang tak terhingga, yang tiada tara. Namun kebaikan itu tidak untuk disalahgunakan. Justru kebaikan itu dipegang teguh bagaikan memegang bara syariat dan sunnah. Bara dalam pengertian yang disampaikan Rasulullah, ketika umat akhir zaman nanti memegang sunnahku, bagaikan memegang atau menggenggam bara api. Dilepas akan membakar semua lingkungan, jika digenggam, dia akan kepanasan. Namun, panas biridallah wa bisyafaati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti panas yang dirasakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, bagaikan seperti itu, bagaikan tidak sama. Maknanya bahwa bara panas syariat, bara panas sunat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bara yang membawa diri masing-masing orang mukminin dan mukminat bahagia. Dan orang yang berada di keliling pemegang bara itu akan merasakan betapa nikmat ya hamba-hamba Allah yang berpegang teguh pada ad-dinul Islam, tariqatus salam, tariqatul hikmah. Pemirsa, suatu saat ada peringatan Maulid Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sang guru Muhammad Adam diundang. Dalam perjalanan, seorang guru menaiki sepeda motor yang versi anak muda sekarang sudah butut, yakni RJ tahun 1986.
demi mengindahkan perintah Allah dan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Muhammad Adam ketika di perjalanan memberitahu pada santri yang menemani, Adam akan melaksanakan sholat. Di saat usai melaksanakan sholat, bersambung dari sholatul lail sampai dengan witir, maka di tengah itu ditemui dalam keadaan ia kodo atau terjaga oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Singkat kisah, apa yang akan disampaikan Muhammad Adam di panggung Maulid Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berubah menjadi kisah indah, mimpi dan terjaga dibersamai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para nabi termasuk sahabat. Namun ketika itu, menurut penuturan Bapak Muhammad Adam, hanya sampai batas Rasulullah dan 4 sahabat. Di tengah tausiah yang sederhana itu, karena memang juga dilaksanakan di kampung, di rumah seseorang, yakni almarhum Bapak Solihin, ketika itu masih sugeng, masih hidup. Kemudian seorang guru ngaji privat, Abdullah Soleh. Semuanya sudah pulang, selesai tausiah sampai doa. Tetapi Abdullah Soleh ini diam menunggu seorang Muhammad Adam sampai selesai berbicara dengan tuan rumah Bapak Solih. Usai bercerita, Bapak Adam pun bertanya, "Ada apa, Mas?" Menyela di antara pembicaraan itu, Bapak Solihin, "Mohon maaf Ustadz," memanggil Bapak Muhammad Adam. Ini adalah Ustadz yang mengajari ngaji dari rumah ke rumah, termasuk anak saya. Kemudian Muhammad Adam pun bertanya, "Ada yang bisa dibicarakan, Mas?" Abdullah Soleh mengatakan, "Yai, kami pernah bermimpi, apakah itu benar?" Karena Muhammad Adam termasuk dikaruniai ilmu laduni yang kasaf, maka insya Allah benar. Demikian jawab Muhammad Adam. Di saat Abdullah Soleh sungguh sangat terhimpit dengan kebutuhan ekonomi sekedar untuk makan di pagi hari, bisa makan di pagi hari, terhimpit lagi makan siang dan malamnya, kadang-kadang hanya 2 kali, menjelang siang dan menjelang malam. Muhammad Soleh, Abdullah Soleh maksud kami, makan susah, gundah gulana hatinya, tetapi tidak berani mengetuk pintu dari rumah ke rumah yang didatangi untuk meminta bantuan atau hutang, karena sadar tidak punya penghasilan tetap. Karena guru privat ngaji pun bayarannya juga tidak tetap. Tiba-tiba Abdullah Soleh yang biasanya sholat malam, sepertiga malam, kurang lebih jam 3:30, jam 2 malam terperanjat karena didatangi
seorang yang tidak pernah dibayangkan olehnya. Memberikan salam Assalamualaikum. Abdullah Soleh menjawab Waalaikumsalam. Dan yang datang pun mengatakan, aku Nabi. Abdullah Soleh yang tawadu. Nabi siapakah? Panjenengan engkau yang bertamu dalam mimpi itu pun mengatakan, aku adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 2 hari berturut-turut Abdullah Soleh didatangi oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk yang kedua kali, Muhammad Soleh tidak bertanya karena sudah hafal dengan kehadiran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang bisa kita petik? Sampai dengan di mimpi pun identitas kenabian melekat pada diri Muhammad, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang mau melepaskan diri dari identitas politik, menurut hemat kami sama halnya dengan mengingkari sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di dalam hadis yang masyhur dari Bukhari, Muslim, dan yang lainnya, Rasul pun bertutur dengan sangat indahnya, kalian nanti di akhirat akan dipanggil dengan nama Bapak kalian. Jadi kalau seperti kami ini, nama kecil kami adalah Indarwanto, maka di akhirat kami meyakini akan sabda Rasulullah Muhammad SAW akan dipanggil Indarwanto bin Sati Kusno. Demikian juga Anda yang meyakini syariat Islam dan sunnah Rasulullah Muhammad SAW, maka sungguh pantang dan diharamkan seseorang menisbahkan dirinya pada orang lain yang bukan ayah. Karena itulah, saudara-saudara yang kami muliakan, mari kita didik anak-anak kita untuk mencintai identitas Islam. Kita beda dengan saudara-saudara kita yang Nasrani, yang Majusi, yang Yahudi, yang Hindu, yang Buddha, yang Konghucu, yang aliran kepercayaan atau penghayat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Namun, identitas yang berbeda itu hanya untuk menunjukkan kejati dirian kita, kesejatian kita. Meski kita punya identitas, aku lebur menjadi kita, aku lebur menjadi kami. Seperti ketika kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, bukan tanah air kita, tetapi Indonesia tanah airku. Aku di sini, ku di sini, menunjukkan kepemilikan yang melekat dari ruh kita, dari jiwa kita yang terdalam di dalam hati kita. Menyembur ke permukaan, menyembur ke permukaan, membias ke permukaan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Sungguh itu adalah tanah air kita. Jadi jangan sampai kita berdakwah agama tetapi bersahwat katanya. Tidak mungkin persatuan bisa ada jika di KTP masih ada identitas agama. Saya bertanya pada saudara yang mengatakan begitu. Meskipun gelar Anda sudah tertinggi di kalangan agama Anda, mengapa Anda masih menyiarkan agama jika agama tidak dipakai sebagai identitas diri? Keakuan yang melebur menjadi kita, dan kita adalah
hamba-hamba Allah yang Maha Esa. Indonesia, bukan yang lain. Jika ada di Indonesia, maka tebarkanlah pesona kearifan, nilai-nilai Nusantara yang telah mengakar kuat. Biarkanlah identitas di kartu tanda penduduk kita ada tulisan penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan kalau memang perlu, mohon maaf, kami kurang tahu persis, langsung ditulis agama atau keimanan, jangan agama ya, keimanan Sabto Darmo, lebih gentleman, lebih satria. Keimanan apapun yang Anda yakini, Islam, keimanan Konghucu, keimanan Buddha, keimanan Hindu, keimanan ragam yang ada di sini. Lebih dari 200 atau mungkin sekitar 300 penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh disayangkan jika kita justru bersyahwat mau dihilangkan. Karena kami sangat sadar bahwa di saat kami kecelakaan di jalan tol Tanggulangin, hal pertama ketika ditanya oleh polisi yang bernama Samsul Hadi adalah identitas kami. Nama, agama, alamat, identitas itu butuh sampai dengan mati sekalipun. Dan orang yang pernah bertemu dengan Rasulullah dalam mimpi maupun terjaga, senantiasa Rasulullah menunjukkan, aku nabimu, aku rasulmu, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah politik, policy wisdom, kearifan, kebijakan tidak mungkin dimaknai dengan kenistaan. Karena yang nista itu politik, yakni kemunafikan, tetapi politik selamanya niscaya terarif bijaksanakan, berperi kemanusiaan dan berperi keadilan. Dan kami sudah mewawancarai lebih dari 10 orang atau sekitar 20 orang yang pernah bermimpi dan dibersamai Rasulullah dalam terjaga. Semakin dia sering bertemu Rasulullah, semakin dia sering mimpi, semakin arif dirinya. Islamnya adalah rahmatan lil alamin. Mengikuti jejak dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan aku tidak mengutus engkau, wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali membawa keberkahan, rahmat, cinta kasih sayang kepada seluruh makhluk yang tampak maupun yang tersembunyi. Jangan pernah mengatakan, melihat, menilai agama dari penampilan seseorang, tetapi masuklah ke dalam Islam secara kafah. Kalau Anda hanya ingin belajar, masuk belajar pada ulama yang tepat untuk memahami Islam, baru Anda katakan. Karena perilaku seseorang bersifat parsial. Hari ini boleh jadi begitu mulia dan baik perilaku, sikap perilakunya, tapi boleh jadi dalam jam yang berbeda berperilaku nista. Rasul berkata, yan jitu wala yankus. Iman seseorang itu kadang naik, kadang menurun. Di saat menurun, boleh jadi manusia terjebak pada kesalahan, kenaifan, kenistaan, keburukan. Tapi ketika iman naik, maka lisannya, pandangannya, telinganya, karyanya, langkahnya, semua menunjukkan kebajikan. Pemirsa,
yang dirahmati Allah, Tuhan yang Maha Esa. Mari kita petik pelajaran dari Abdullah Soleh dan Muhammad Adam, sehingga kita, termasuk saya, kami, bisa dibersamai dengan panjenengan semuanya oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan mulai pekan ini ya, kami bisa tertib. Senin ya, kita berbicara At-Tibum Nabawi, kemudian Selasa kita berbicara tentang dibersamai Nabi, kemudian Rabu nanti insya Allah mudah-mudahan besok ya kita berbicara makna lagu dalam kehidupan sehari-hari, kemudian Kamis dan seterusnya nanti mudah-mudahan ada agenda yang bisa terjadwal sedemikian tertata sebagaimana kami dulu ditata oleh manajemen radio Mitra Adi Suara Mas FM, Jalan Cipto 16 Kota Malang 104,2. Ketika itu awalnya kami digawangi oleh host yang sangat tampan sekaligus kritis, yakni adalah Ananda Angki Pratama Putra yang sekarang melanglang buana dan lagi berada di kota kerajaan, yakni Kediri. Semoga semua kita, bangsa Indonesia, senantiasa terjalin cinta kasih, sehingga betapapun bineka dalam suku bangsa, asal-usul kita, berbeda dalam kepercayaan dan agama, kita tidak ada yang lain kecuali menebar cinta yang penuh pesona. Terima kasih atas segala dukungan. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Praktek biologi dan bersari